Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Syafriani Dwi Arun Putri dari kelompok 6 peserta KKN PKM 2021 Universitas Pakuan Bogor. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan kepada kalian semua bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum mulai ke pembahasan, saya mau ngasih tahu nih, apa sih COVID-19 itu? Nah, COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona, sebuah makhluk yang sangat kecil yang bisa menyebabkan kematian. Nah, COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk pilek, flu, demam, gangguan pernapasan, namun ada juga yang tidak nampak atau tidak muncul gejalanya, atau yang sering kita sebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Dan dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal nafas atau bahkan berakhir pada kematian. Nah, untuk melawan virus, hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan seperti sering cuci tangan pakai sabun, menerapkan etika memakai masker, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apa sih perilaku atau pola hidup bersih dan sehat itu? Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini merupakan bentuk perwujudan orientasi hidup sehat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, masyarakat bisa mencegah dan mengatasi masalah kesehatan tertentu. Nah, termasuk pada saat pandemi penyakit COVID-19. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perilaku hidup sehat yang harus kita pahami, yang harus kita terapkan, dan kita praktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari, agar kita dapat hidup sehat dan terjaga dari serangan penyakit. Nah, jenis yang pertama yaitu mandi. Perilaku mandi yaitu menggunakan sabun mandi dan air bersih dilakukan minimal 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Nah, tujuannya yaitu yang pertama untuk menjaga kebersihan kulit. Yang kedua, untuk mencegah penyakit kulit atau gatal-gatal. Nah, yang ketiga itu menghilangkan bau badan. Yang keempat yaitu menghilangkan kuman dan virus. Nah, jenis yang kedua yaitu mencuci rambut atau yang sering kita sebut ramas. Nah, perilaku mencuci rambut ini dilakukan minimal 2 kali dalam seminggu menggunakan sampo dan air bersih. Nah, tujuan di sini untuk membersihkan kotoran rambut dan kulit kepala dari kotoran serta memberikan rasa segar pada rambut. Nah, jenis yang ketiga yaitu membersihkan hidung. Nah, perilaku membersihkan lubang hidung perlu dilakukan pada setiap kali mandi guna membuang kotoran yang ada dan melancarkan jalan udara untuk bernapas. Namun demikian, saat situasi berjangkitnya virus corona, sebaiknya tidak sembarangan menyentuh atau membersihkan hidung, mata, mulut, dan menyentuh muka dengan tangan yang tidak yakin bersih. Nah, hal-hal tersebut akan mempermudah masuknya virus ke dalam tubuh. Nah, jadi tutuplah mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk ataupun bersin. Nah, jenis yang keempat yaitu membersihkan telinga. Sama halnya dengan hidung, telinga juga harus dibersihkan pada saat mandi. Nah, bersihkan bagian daun telinga ataupun luar telinga. Hindari mengorek telinga terutama dengan menggunakan benda-benda yang tidak aman. Nah, jenis yang kelima yaitu menggosok gigi.
Nah, perilaku menggosok gigi itu dilakukan minimal 2 kali dalam sehari dengan memakai pasta gigi atau odol yang dilakukan setelah makan dan sebelum tidur malam. Nah, gosok gigi ini sendiri menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007 memiliki tujuan yaitu yang pertama menjaga kebersihan gigi dan mulut, yang kedua mencegah kerusakan pada gusi dan gigi, yang ketiga yaitu mencegah bau mulut yang tidak sedap. Nah, jenis yang keenam yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Perilaku mencuci tangan dilakukan untuk menjaga kebersihan tangan dari kotoran dan kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Kotoran dan bakteri yang menempel pada tangan bisa dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti penyakit diare, kecacingan, infeksi saluran pernafasan akut atau yang sering disebut ISPA, kurang gizi, dan lain-lain. Nah, jenis yang ketujuh yaitu menggunakan alas kaki. Anak-anak terkadang saat bermain tidak menggunakan alas kaki. Nah, penggunaan alas kaki di sini sangat perlu dilakukan agar yang pertama kaki tidak terluka dan tertusuk benda tajam. Yang kedua itu mencegah penyakit, misalnya penyakit cacingan akibat menginjak kotoran. Nah, jenis yang terakhir yaitu makan makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, makanan gizi seimbang di sini merupakan mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi dan gizi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, dengan tetap memperhatikan berbagai prinsip seperti keberagaman jenis makanan, aktivitas tubuh, berat badan ideal, serta faktor usia. Nah, fungsi dari makanan dalam piramida makanan meliputi yang pertama ada zat tenaga. Nah, zat tenaga ini diperlukan manusia untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Zat tenaga ini dihasilkan dari karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, yang kedua yaitu ada zat pembangun. Zat pembangun di sini diperlukan untuk membangun dan mengganti sel-sel atau jaringan di dalam tubuh yang telah rusak. Zat pembangun ini dihasilkan dari protein. Nah, yang ketiga yaitu ada zat pengatur. Zat pengatur di sini diperlukan untuk mengatur berbagai proses kimia dalam proses pencernaan makanan. Nah, berikut ini ada 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Nah, yang pertama yaitu basahi tangan dengan air dan ambil sabun secukupnya. Yang kedua yaitu gosokkan kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari. Nah, yang ketiga itu jangan lupa bagian belakang jari pakai teknik mengunci. Yang keempat yaitu bersihkan juga bagian jempol, luar dan dalam. Yang kelima yaitu basahi tangan kita dengan air bersih untuk membilas sabun. Nah, yang terakhir yaitu keringkan tangan dengan handuk. Jangan lupa keringkan juga keran air. Nah, itu dia tadi sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Nah, segitu dulu paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coronavirus atau yang sering kita sebut COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019 sampai sekarang yang menyebar secara cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis yang tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Nah, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So, pasti kita semua ingin pandemi ini cepat usai kan? Lalu, apa sih gerakan 5M itu?
Gerakan 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020 yang berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh masyarakat semua. Karena kelima hal ini diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Yuk kita cari tahu. Yang pertama yaitu memakai masker. Ketika kita keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh tidak, bukan seperti itu cara pakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, bukan seperti itu juga ya. Nah, begitu baru tepat. Gunakan masker dari dagu sampai menutup mulut dan hidung, serta pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Cuci tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cuci tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. Yang ketiga, menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat, kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Nah, tapi jangan terlalu jauh juga begitu kali ya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya kita tolak karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa kena covid lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Nah, untuk itulah direncanakan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia.